cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS akan ngadain kelas swing pendek lagi. Nah ini terbatas untuk 10 orang aja, jadi bagi teman-teman yang pengen ikutan cepet-cepet aja kontak saya guys. Nah ini akan diadakan tanggal 17 Desember, yaitu hari Minggu pagi jam 8 sampai jam 12. Nah ini teman-teman akan dapat rumus-rumus swing ini, yaitu Sugiono, Sugiono 2, Sugiono Mini, dan bonus yaitu screener saham murah. Ini contoh-contoh screener saham Sugiono-nya atau buat swingnya, yaitu PTBA kita udah muncul di 2390. Di sini ada Kalbe Pharma teman-teman ya, muncul di 1600, dan Saratoga muncul di 1480. Dan teman bisa lihat harganya sekarang berapa. Dan bagi teman-teman yang pengen lihat videonya secara full, lihat video di atas yang dipin teman-teman ya. Nah ini adalah contoh screener saham murahnya teman-teman. Nah ini diupdate setiap 3 bulan sekali, karena ada rilis laporan keuangan terbaru. Nah teman-teman kalau udah punya rumusnya, teman-teman akan selalu dapat list saham-saham murah yang ada di bursa kita setiap 1 kuartal sekali. Dan satu lagi, teman-teman akan dapat bonus juga, yaitu cara ngitung harga wajar. Rumus cara ngitung harga wajar dan cara makainya akan dijelasin semua di kelas STS nanti tanggal 17 Desember. Nah contoh ini, kita ngitung BRI. Ternyata BRI punya harga wajar di 7.000. Oke guys ya, langsung tanya-tanya aja saya, kontak ada di deskripsi atau di video ini. Tanya-tanya dulu aja baru memutuskan untuk gabung atau enggak. Dan satu lagi, bahwa kelas ini hanya terbatas untuk 10 orangan aja teman-teman. Jadi buru-buru cepet, kalau misalnya udah full kuota ya kita akan close. Oke, kita lanjut ke videonya teman-teman. Assalamualaikum Mas Bro, yang kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas ini teman-teman ya, 4 kesalahan IPO Hunter. Nah ini kita akan ngasih tahu sesuai dengan pengalaman saya nih yang udah beli IPO semenjak tahun 2020 teman-teman ya. Dan biasanya teman-teman itu ngelakuin 4 kesalahan ini bagi teman-teman yang IPO Hunter pemula tentunya. Nah tadi kita udah ngelihat penjatahan dari IPO Suri ya. Nah kemarin saya udah bikin video ya tentang pembelian IPO Suri, dan saya cuma ngambil 10 lot karena memang saya nggak pengen ambil si IPO ini. Jadi 10 lot itu cuma buat huri-huri aja teman-teman. Dan sesuai dengan dugaan saya memang penjatahannya kurang bagus dan bisa dibilang termasuk suram. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini teman-teman ya, batas bawah itu 22%, terus batas atasnya itu 27. Nah ini batas atasnya lebih besar daripada batas bawah, itu udah warning teman-teman ya. Dan ini bau-bau merah atau malah justru ARB ya kan untuk si IPO Suri. Tapi IPO Suri ini dapat sentimen positif dari kasus COVID yang nambah. Tapi kayaknya nggak terlalu signifikan seperti di tahun 2021 kemarin ya, saat sarung tangan atau masker itu sangat dibutuhkan. Kalau untuk sekarang sih saya yakin nggak akan seheboh kok kasus COVID atau apalah itu, nggak akan seheboh tahun 2021 kemarin. Nah ya, tapi ini guys penjatahannya, dan ini tergolong suram. Ini tergolong penjatahan yang buruk kalau menurut saya teman-teman ya, buruk. Ini waktu itu IOTF aja itu penjat nih guys ya, brand aja penjatahannya dapat 12%. Terus untuk batas atasnya cuma 2%. IOTF dapat batas bawah 7%, batas atasnya 4%. Terus untuk udang. Nah, udang ini memang akselerasi. Dia batas bawahnya itu 14, batas atasnya itu 46, dan itu ARB berjilid-jilid kan si udang. Dan ini ya Mas Bro bisa lihat aja besok hari Kamis ya. Hari Kamis untuk si IPO-nya si Suri ya. Nah, udah saya kasih tahu bahwa saya memang nggak minat IPO ini. Oke, kita lanjut masuk ke 4 kesalahan IPO Hunter ya, biar teman-teman itu istilahnya nggak ngelakuin ini ya. Nah, yang pertama adalah pesan di penawaran awal. Ini salah banget. Mungkin teman-teman itu pada tanya nih, waktu sebuah saham IPO itu keluar gitu di IPO gitu ya, di penawaran awal itu guys, itu teman-teman udah buru-buru beli. Nah, itu adalah kesalahan yang sangat besar. Kenapa? Kalau teman-teman pahami, mau pesen di awal-awal atau pesen di mendekati akhir. Contohnya IPO Suri ini, mau pesen kemarin apa pesen 2 minggu yang lalu, itu jatahnya tetap sama penjatahannya teman-teman. Nggak beda. Sama aja penjatahannya. Jadi kalau jelek ya jelek, kalau bagus ya mau pesen mepet-mepet juga tetap aja bagus. Karena penghitungan itu pas waktu penjatahan aja. Jadi kalau menurut saya sih jangan pernah pesen saham IPO waktu penawaran awal. Kenapa? Yang pertama, bisa aja jadwalnya mundur. Kalau jadwalnya mundur, teman-teman duitnya ketahannya lama, ya kan? Dan bisa aja cancel. Contohnya saham banyak kan yang cancel ya kemarin ya. Terus yang kedua, ini yang paling parah, yaitu saat perusahaan itu nanti kena kasus.
Contohnya waktu itu saham GTSI. GTSI itu penawaran awal udah banyak yang pesen. Ternyata di perjalanan itu Pak Tominya kena kasus Bank Senturi. Kan otomatis yang pesen di penawaran awal udah terlanjur dipotong duitnya, kan nggak bisa ditarik. Kan dipotong di awal, di Stockbit dan teman-temannya gitu ya. Udah dipotong, ya udah terpaksa aja. Terpaksa beli, nggak bisa cancel kan gitu kan, susah. Dan akhirnya sahamnya ARP. Seperti itu guys ya. Jadi untuk mengantisipasi tersebut, dan kalau teman-teman itu pesen di penawaran awal, teman-teman itu nggak akan bisa ngikutin istilahnya perkembangan jumlah pesanan. Kalau saya sih suka ngikutin juga. Oh, ini hari pertama pesanan udah berapa sih? Oh, udah 8.000 antrian gitu ya. Oh, udah 12.000. Terus pas mendekati mau akhir, udah mau time up gitu ya, waktu penawaran umumnya gitu ya. Nah, rame. Nah, kita jadi lebih yakin buat pesan. Jadi pesannya akhir-akhir aja teman-teman ya. Pas mendekati time up itu nggak masalah, sama aja, tetap dapat jatah ya. Asal RDN-nya ada. Nah, itu guys ya, itulah kesalahan awal pertama, yaitu pesan di penawaran awal. Kesalahannya gede banget di ini guys ya. Semoga teman-teman nggak pesan lagi di saat penawaran awal. Terus yang kedua, yaitu tidak membaca prospektus. Nah, tentu aja guys ya. Jadi cuman ikut-ikut doang. Ya minimal kalau teman-teman itu melihat influencer atau misalnya lihat YouTube saya gitu yang bahas tentang IPO, minimal dikit banyak teman-teman tuh bacalah sedikit-sedikit dari prospektusnya dari perusahaan tersebut yang teman-teman mau beli. Biar nanti istilahnya sambil belajar juga, terus sambil bikin tambah yakin ya, nggak hanya istilahnya mendengerin nggak apa kata influencer. Bisa aja loh influencer tuh dibayar, yes, bisa aja influencer dibayar. Dan untuk istilahnya membaik-baikkan sesuatu hal yang buruk itu bisa aja. Nah, jadi teman-teman harus istilahnya baca prospektusnya dan dikit-dikit belajar lah. Oke, terus yang ketiga yaitu berniat untuk investasi. Nah, ini kesalahan juga ya, termasuk gede juga. Kenapa? Saham IPO itu sedikit banget yang bisa buat investasi teman-teman ya. Contohnya apa? Brand gitu ya, cuan, aman gitu kan. Itu kan satu dari berapa ratus saham IPO. Dan sebenarnya brand, cuan, aman itu sahamnya udah overpriced. Jadi kalau buat investasi itu sebenarnya nggak masuk. Kayak brand, cuan itu sebenarnya nggak masuk. Itu udah mahal sekali harga saham. Jadi kalau teman-teman berinvestasi di brand atau cuan itu sebenarnya udah nggak masuk akal. Nah, kita profit di saham cuan dan brand di harga IPO ya emang murni digoreng oleh pemiliknya gitu aja. Bukan buat investasi. Jadi kalau teman-teman itu mau berinvestasi jangan di saham IPO. Kenapa? Karena hampir semuanya, pengalaman saya semua, bukan hampir semua, mungkin semuanya saham yang IPO itu dijualnya selalu sangat mahal. Selalu mahal seperti itu guys. Jadi kalau buat niat ya, kalau investasi itu kan kita ngambil saham yang masih murah dan ada ruang buat tumbuh gitu ya. Tapi kalau rata-rata saham IPO itu dijualnya semahal mungkin biar perusahaan dapat duit sebanyak mungkin. Jadi mereka tuh selalu jual di harga atas. Walaupun teman-teman lihat dealnya di harga bawah nih, di harga 100. Cuman mereka pasti udah berkali-kali lipat dari modal mereka yang disetor guys. Jadi istilahnya kalau mau berinvestasi itu mendingan minimal itu setahun setelah saham itu IPO. Nah, misalnya saham itu udah IPO, nah tahun depan, nah itu teman-teman bisa hitung valuasi buat investasi. Jadi minimal 4 kuartal lah ya untuk teman-teman itu kalau niat buat investasi. Jadi kalau IPO ya IPO Hunter. Itu guys, jadi IPO Hunter naik arah 2, 3 kali, 4 kali udah cuan selesai gitu ya. Nanti kalau mau itu niatnya trading gitu atau ya udah gitu ya setelah cuan selesai seperti itu guys. Oke, yang terakhir, yang keempat, menggunakan sekuritas lelet. Nah, ini juga kesalahan juga teman-teman ya. Namanya IPO itu saham di pas waktu first day, hari IPO pertama itu biasanya sahamnya itu sangat volatile. Naik tuh kalau dia nggak arah ya. Kalau dia nggak arah lock atau ARB lock, dia itu waktu di tengah itu pasti sangat kayak gini. Dan rata-rata kalau sekuritas yang lelet nih ya. Nah, Mas Bro tahu lah ya sekuritas yang lelet itu apa aja gitu ya. Nah, itu biasanya susah gerak. Aplikasinya ngehang seperti itu. Atau lelet, nggak bisa ngikutin dengan harga pasar yang sedang berjalan seperti itu guys. Jadi kalau menurut saya teman-teman, kalau teman-teman udah niat banget jadi IPO Hunter, ya pengen dapat cuan dari IPO Hunter tiap bulan gitu ya, pakailah sekuritas yang kenceng khusus buat IPO aja.
Ya gitu guys, pisahin duitnya. Ini gue buat IPO pakai sekuritas yang paling kencang. Fee-nya agak mahal sedikit nggak masalah. Karena memang kalau kita IPO, kalau cuan kan minimal ARA kan. Biasanya kan ARA. Atau misalnya sekali cuan tuh paling nggak minimal 10% lah kalau IPO lah. Seperti itu ya, kalau rugi memang ya rugi. Cuman kalau cuan itu ARA atau 10-20%. Jadi kalau cuman beda 0,000 fee-nya kan nggak ngaruh teman-teman. Yang pasti teman-teman itu pilih sekuritas yang terkenceng ya, terbaik lah khusus buat IPO. Biar nggak ngehang. Contohnya di beberapa saham, contohnya waktu sahamnya Airgas, IKPM dan Mesti, 3 saham IPO bareng itu guys. Nah kalau teman-teman itu pakai sekuritas lelet itu malah 3-tiganya nggak bisa cuan loh. Nah tapi kalau teman-teman pakai sekuritas yang kenceng itu 3-tiganya bisa profit semua. Seperti itu guys ya, itu 4 kesalahan teman-teman saat dia itu jadi IPO hunter. Ya mungkin itu aja yang mau dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.